Pada bagian kedua video kuliah tentang DTFT atau Discrete Time Fourier Transform, kita akan membahas tentang beberapa sifat dari DTFT. Nah, pada tabel ini kita melihat beberapa sifat DTFT, jadi ada 8 sifat di sini yang saya fokuskan. Jadi, kedelapan sifat itu akan sering digunakan untuk analisis sinyal dan sistem waktu diskrit. Jadi mari kita mulai dari sifat pertama, ya sifat yang cukup mudah yaitu sifat linearitas. Jadi di sini sifat linearitas ini berhubungan dengan operasi superposisi ya. Jadi di sini sebagai contoh kita mempunyai dua buah sinyal ya, X1n dan X2n. Ingat kembali bahwa X1n dan X2n adalah representasi sinyal pada domain waktu diskrit. Ya. Kemudian sinyal X1 di sini ya, mempunyai gain yang berupa konstanta A1. Ingat kembali bahwa konstanta ini tidak bergantung kepada indeks waktu diskrit N. Demikian juga di sini kita mempunyai konstanta A2 atau gain A2 untuk sinyal X2. Oke, jadi di sini A1 X1 N tambah A2 X2N adalah representasi sinyal di domain waktu diskrit. Nah, apabila kita lakukan operasi DTFT, kita akan merubah representasi sinyal ini dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa konstanta A1 dan A2 tidak berubah di domain frekuensi. Hal ini dikarenakan kedua konstanta ini bukan merupakan fungsi dari waktu diskrit N. Dengan demikian, pada domain frekuensi nilainya tetap A1 dan A2. Akan tetapi bila kita lihat di sini untuk sinyal X1N, ya, apabila kita lakukan DTFT, maka akan berubah menjadi X1 omega dan sinyal X2N berubah menjadi X2 omega. Nah, kita lihat di sini bahwa operasi penjumlahan ya pada domain waktu juga sama terjadi pada domain frekuensi. Oke, jadi pada hakikatnya yang berubah di sini hanya representasi sinyal dari X1 dan X2, sedangkan operasi lainnya tetap operasi penjumlahan di sini dan juga operasi perkalian antara sinyal X1 dan gainnya atau gainnya ya A1 dan juga operasi perkalian sinyal X2 dengan konstanta A2. Jadi itu tetap. Nah, inilah yang disebut dengan sifat linearitas. Nah, untuk contoh mari kita lihat pada board berikutnya. Ya, jadi di sini sebagai contoh kita ingin menentukan DTFT dari sinyal 2 dikalikan 0,5 N UN dikurang 3 dikalikan 0,9 pangkat N UN. Oke. Nah, untuk menentukan DTFT dari sinyal waktu diskrit ini kita gunakan sifat linearitas. Ya, jadi di sini saya tulis kembali sifat linearitasnya A1 dikalikan X1N ditambah A2 dikalikan X2N. Ini pada domain waktu akan menjadi pada domain frekuensi A1 X1 omega ditambah A2 dikali X2 omega. Oke. Nah, sekarang mari kita cocokkan ya bentuk atau representasi sinyal pada domain waktu dengan contoh soal yang ingin kita selesaikan. Jadi dengan mencocokkan antara bentuk umum di sini dengan contoh soal kita, maka kita peroleh A1 sama dengan 2. Ya. Kenapa? Karena di sini apabila kita lihat pada bagian pertama ini, bagian yang tidak merupakan fungsi dari N adalah angka 2 di sini. Oke. Sedangkan bagian yang lainnya ya, yaitu 0,5 pangkat N dikalikan dengan UN ini merupakan fungsi dari N atau waktu diskrit N. Jadi X1N di sini adalah 0,5 pangkat N UN. Demikian juga untuk bagian kedua di sini ya. Jadi apabila kita cocokkan dengan bentuk ini, maka kita peroleh A2 itu sama dengan negatif 3, sedangkan X2N
adalah 0,9 pangkat N UN. Oke. Dengan demikian, representasi dari sinyal 2 dikalikan 0,5 pangkat N UN dikurang 3 dikalikan 0,9 pangkat N UN pada domain frekuensi akan menjadi ya, 2x1 omega dikurang 3x2 omega. Oke, jadi tugas kita sekarang adalah kita ingin menentukan nilai dari x1 omega dan nilai dari x2 omega. Oke. Nah, untuk menentukan x1 omega ya, kita gunakan rumusan dari DTFT yaitu sigma xn dikalikan E pangkat negatif J omega N. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sinyal X1N ya, sinyal X1N yaitu 0,5 N pangkat UN itu mempunyai waktu awal ya, startnya itu dari 0 ya, karena di sini kita punya sinyal UN ya yang mulai dari 0 sampai tak hingga, jadi ini sebagai limiting sebagai limit untuk waktunya dan berakhir pada saat tak hingga. Oke, jadi kita mempunyai interval waktunya itu dari 0 sampai tak hingga. Dengan demikian di sini kita mempunyai indeks waktu dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Oke. Jadi kita masukkan persamaan untuk X1N yaitu 0,5 pangkat N. Oke. Kemudian dikalikan E pangkat negatif J omega N. Oke. Selanjutnya ya, saya teruskan lagi perhitungannya. X1 omega itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga 0,5 pangkat N dikalikan E pangkat negatif J omega N. Oke, dengan mengumpulkan suku yang sama untuk N-nya, kita peroleh 0,5 dikalikan E pangkat J omega pangkat N. Oke, N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Oke, nah sekarang di sini kita lihat 0,5 E pangkat negatif J omega ini merupakan sebuah konstanta karena tidak merupakan fungsi dari N. Jadi di sini misalnya kita misalkan ya, ini sebuah konstanta yang kita namakan dengan B ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita mempunyai N sama dengan 0 sampai tak hingga B pangkat N. Oke. Nah, jadi apabila ini kita jabarkan, kita peroleh B pangkat 0 itu adalah 1. Oke, ini kasus adalah nilai untuk N sama dengan 0 ya, nilai B pangkat N pada saat N sama dengan 0, kemudian kita peroleh B ya tambah B untuk N pangkat 1, N sama dengan 1, kemudian kita peroleh B kuadrat tambah B pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di sini kita mempunyai deret ukur atau deret geometri dengan suku awal itu 1 ya, kita lihat sini suku awalnya 1, kemudian rasio itu adalah perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Jadi kalau kita lihat di sini dua suku yang berdekatan adalah ini B dengan 1, maka rasionya adalah B ya, suku yang ini, suku kedua dibagi dengan suku pertama yaitu B. Oke.
Kemudian kita lihat juga suku kedua dan suku ketiga. Itu juga sama rasionya B kuadrat, yaitu suku ketiga dibagi dengan B, suku kedua, sehingga kita peroleh juga B. Jadi rasionya, ini R ya, saya singkat adalah B. Nah, seperti yang kita ketahui, penjumlahan deret geometri, ya, apabila jumlah sukunya itu tak hingga, karena di sini kita mempunyai 1 tambah B kuadrat tambah B pangkat 3 tambah B pangkat 4 sampai seterusnya, ya, karena di sini kita penjumlahannya sampai tak hingga. Jadi apabila kita mempunyai penjumlahan suku geometri, ya, deret geometri dengan jumlah suku tak terhingga, maka hasil penjumlahannya adalah suku awal, ya, suku awal dibagi dengan 1 dikurang rasionya. Oke, jadi dengan memasukkan informasi yang kita peroleh di sini, maka kita peroleh suku awalnya yaitu 1 dibagi dengan 1 dikurang rasionya adalah B. Oke, nah dengan memasukkan nilai B, seperti yang telah kita definisikan di atas, yaitu B di sini 0,5 E pangkat negatif J omega. E pangkat negatif J omega. Oke, jadi di sini kita peroleh X1 omega adalah angka di sini. Dengan cara yang sama kita peroleh, sorry di sini 0,5-nya terlupakan. Jadi untuk X2 omega dengan cara yang sama nanti kita peroleh 1 dibagi 1 dikurang 0,9 E pangkat negatif J omega dengan cara yang sama. Oke, jadi kita kembali lagi ke bentuk di sini, maka dengan menggabungkan hasil untuk kedua suku ini, ya, kita peroleh DTFT, ya, dari sifat linear ini adalah, oke, jadi 0,2 dikali 0,5 pangkat NUN dikurang 3 0,9 pangkat NUN itu DTFT-nya adalah 2 dikalikan 1 per 1 dikurang 0,5 E pangkat J omega, ya, dikurang 3. Ya, jadi koefisiennya tetap di sini ya, 2 dan 3, dan negatif 3, dikalikan dengan 1 per 1 dikurang 0,9 E pangkat negatif J omega. Nah, dari contoh ini, adik-adik mahasiswa juga bisa menyimpulkan bahwa apabila kita mempunyai bentuk P pangkat N, ya, UN, ya, dengan syarat nanti P-nya itu harus lebih besar dari 1, maka DTFT-nya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurang P pangkat E negatif J omega. Nah, ini merupakan ya, salah satu rumusan ya yang perlu kita ketahui, ya, pasangan DTFT. Di sini di sisi ini adalah representasi sinyal pada domain waktu, sedangkan di bagian ini adalah representasi sinyal di domain frekuensi, spektrumnya. Oke. Jadi saya harap penjelasan pada 3 whiteboard ini mahasiswa bisa memahami penggunaan sifat linearitas. Oke. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada sifat kedua, yaitu tentang pergeseran waktu. Jadi di sini sudah dituliskan ulang, mari kita lihat lagi tabelnya. Oke, jadi di sini kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu pergeseran waktu. Jadi ringkasnya di sini kita mempunyai sinyal Xn, ya,
awalnya sinyal Xn, dan seperti kita ketahui spektrumnya kita notasikan dengan X omega. Oke. Nah, sekarang apabila sinyal Xn ini kita geser waktunya sejauh sebesar K, ya di sini kita lihat Xn kurang K, ya. Jadi di sini kita geser sejauh K, ya, baik ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri tergantung nilai K-nya. Apabila K-nya itu lebih besar dari 0, maka kita geser ke kanan. Terus sumbu N positif, sedangkan K-nya lebih kecil dari 0, maka kita geser ke kiri. Oke. Nah, di sini DTFT-nya adalah, ya, kita tetap pertahankan X omeganya. Oke, jadi di sini tetap kita mempunyai X omega, akan tetapi di sini pergeseran sejauh K ini hanya berpengaruh kepada perkalian spektrum X omega dengan eksponensial kompleks, yaitu E pangkat negatif J omega. Oke, ini tetap. Oke, sedangkan K di sini adalah yang kita adalah nilai pergeseran dari sinyal X di sini. Oke. Oke, mari kita lihat nanti. Ya, di sini, ya, saya ulangi lagi. Jadi di sini Xn, spektrumnya adalah X omega, maka apabila sinyalnya digeser sejauh K, ya, spektrumnya itu tetap kita mempunyai X omega, akan tetapi kita kalikan dengan E pangkat negatif J omega K, di mana nilai K ini adalah nilai pergeseran dari sinyal X. Dengan demikian, bisa kita buktikan bahwa di sini magnitudo dari spektrum Xn kurang K ini, ya, itu sama dengan spektrum X omega. Jadi spektrum sinyal setelah digeser dengan sebelum digeser itu magnitudonya sama. Oke. Akan tetapi yang berubah adalah fasanya. Ya, jadi di sini kalau kita notasikan ini adalah fasa dari spektrum sinyal Xn, maka apabila sinyal Xn itu digeser sejauh K, maka spektrum dari sinyal yang sudah tergeser ini adalah spektrum dari sinyal awalnya yang sebelum digeser dikurang dengan omega dikali K, di mana K ini adalah konstanta atau seberapa besar sinyalnya digeser. Jadi poin pentingnya, operasi pergeseran waktu sebesar K tidak merubah spektrum magnitudo dari sinyal X, tetapi merubah spektrum fasanya secara linear sebesar negatif omega K. Oke, jadi K ini menentukan pergeseran fasa dari spektrum sinyal X. Oke, jadi di sini kita lihat secara grafis. Sorry, di sini adalah sudah sifat ketiga, ya. Oke, saya tambahkan saja page baru. Jadi di sini mari kita lihat contoh, ya. Kita buat contoh. Oke. Jadi di sini sebagai contoh kita punya sinyal Xn-nya adalah 0,5 pangkat NUN. Oke, dan kita ketahui pada contoh sebelumnya ini DTFT-nya adalah X omega itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 0,5 E pangkat negatif J omega. Nah, sekarang apabila diberikan sinyal Yn, ya, itu adalah Xn kurang 2, maka berapakah Y omega? Oke. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sifat pergeseran waktu. Pergeseran waktu. Yaitu di sini kita mempunyai K sama dengan 2. Karena apabila kita cocokkan dengan persamaan di sini, ya, kita mempunyai K sama dengan 2. Oke. Nah, jadi kita aplikasikan sifatnya, ya, seperti ini saya tulis ulang. Xn kurang K, maka spektrumnya adalah E pangkat J omega K. Jadi kita masukkan K-nya 2, kemudian X omega. Ya, jadi kita aplikasikan sifat di sini, ya, negatifnya lupa di sini, seharusnya ada negatifnya. Oke.
Oke, jadi kita punyai E pangkat negatif J omega K, ya, cocokkan lagi dengan di sini, J omega 2 dikalikan dengan X omega. Nah, seperti yang sudah ketahui di sini, X omeganya sudah ada di sini, persamaannya dengan demikian, Y omega itu sama dengan E pangkat negatif J omega 2 dikalikan dengan 1 dibagi 1 dikurang 0,5 E pangkat negatif J omega, atau apabila kita sederhanakan per 1 dikurang 0,5 E pangkat negatif J omega. Oke, jadi di sini kita sudah bisa menentukan DTFT dari sebuah sinyal yang mengalami pergeseran di domain waktu. Selanjutnya mari kita lihat sifat yang ketiga, yaitu pergeseran pada domain frekuensi. Ya, ini merupakan sifat dual ya, atau yang berhubungan dengan dengan sifat pergeseran waktu. Jadi di sini kita lihat ya, apabila spektrum sinyal X itu ya, jadi di sini saya punya sinyal XN, itu DTFT-nya adalah X omega. Oke, maka apabila di domain frekuensi ini saya geser spektrumnya sebesar omega C, ya, jadi frekuensinya saya geser sebesar omega C, maka di domain waktu ya, kita punya sinyal XN ya, akan tetapi dikalikan dengan eksponensial kompleks, yaitu E pangkat Jn dikalikan dengan omega C, di mana omega C ini adalah pergeseran frekuensinya. Ya, jadi kita lihat bentuk di sini ya, seperti berkebalikan ya, atau dual dari sifat pergeseran waktu. Ya, coba Anda perhatikan lagi. Ya, jadi di sini pergeseran di domain waktu ya, perkalian dengan eksponensial kompleks di domain frekuensi. Sedangkan sifat pergeseran frekuensi, ya, pergeseran di domain frekuensi itu sama dengan perkalian sinyal Xn itu dengan eksponensial kompleks di domain waktu. Oke. Nah, sifat ini bisa kita lihat dari ilustrasi di bawah ini, ya. Jadi di sini apabila kita mempunyai sinyal Xn di sini, ya, kemudian kita lihat spektrumnya seperti ini, ya, gambarannya, ya. Dan juga di sini kita lihat nilai spektrumnya, ya, atau spektrum dari X omega ini adalah periodik, yaitu sebesar 2pi periodenya. Oke, jadi kita lihat spektrumnya berbentuk segitiga di sini, ya. Kemudian di sini pada segitiga ini kita lihat untuk segitiga ini saja ya, yaitu berawal dari negatif omega m sampai omega m. Oke. Kemudian kita lihat bahwa yang spektrum segitiga ini kemudian berulang sebesar 2pi, ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian apabila ya sinyal Xn ini ya kita kalikan dengan E pangkat J omega Cn. Oke, jadi di sini sinyal Xn dikalikan dengan E pangkat J omega Cn ya. Jadi hasil di sini adalah sinyal yang ini. Oke. Maka kita lihat spektrum di sini bergeser sebesar omega C. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat titik tengah segitiga ini awalnya adalah pada saat omega sama dengan 0, sekarang menjadi pada saat omega sama dengan omega C. Jadi tergeser ke kanan sebesar omega C. Oke, jadi kita lihat juga di sini center ya pada titik tengah pada segitiga yang ini adalah pada 2pi, sekarang menjadi 2pi tambah omega C karena tergeser sebesar omega C ke sebelah kanan. Demikian juga untuk bagian yang ini. Jadi di sini kita mempunyai negatif 2pi tambah omega C. Oke. Jadi pada slide ini menggambarkan secara grafis bagaimana proses pergeseran frekuensi. Oke. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat modulasi, di mana sifat modulasi ini pada hakikatnya merupakan implementasi ya, atau penggunaan sifat yang nomor 3, yaitu sifat pergeseran frekuensi. Ya, jadi di sini sifat keempat ini pada hakikatnya
ya kita gunakan sifat atau berhubungan dengan sifat ketiga yaitu pergeseran frekuensi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita lihat di sini. Di sini sifat modulasi adalah apabila sinyal X kita kalikan dengan sinyal sinusoidal, ya di sini cos omega Cn, dengan omega C ini adalah frekuensinya, frekuensi modulasi, ya, frekuensi modulasi. Oke, oke. Maka sinyal Yn di sini yang merupakan perkalian Xn dan sinyal dengan cos, maka spektrum dari Yn atau Y omega di sini adalah setengah, ya, dikalikan X omega tambah omega C. Jadi spektrum sinyal X di sini bergeser sebesar omega C ke sebelah kiri. Oke. Kemudian ditambah X omega dikurang omega C. Jadi pada bagian kedua ini spektrum sinyal X bergeser ke sebelah kanan. Oke. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi mari kita lihat lagi bahwa sinyal cos omega Cn itu, ya, bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari setengah E pangkat J omega Cn ditambah E pangkat negatif J omega Cn. Oke. Oke, saya ulangi lagi di page yang baru. Jadi di sini kita bisa ingat kembali sifat dari cos dalam bentuk bilangan kompleks, ya. Misalnya sinyal cos A, ya. Nah, itu sama dengan setengah dikalikan E pangkat JA ditambah E pangkat negatif JA. Oke, jadi kalau pada slide sebelumnya kita mempunyai cos omega Cn, ya, jadi di sini A-nya adalah omega Cn, itu maka kita peroleh setengah dikalikan E pangkat J omega Cn ditambah E pangkat negatif J omega Cn. Oke, nah sekarang apabila sinyal Yn itu merupakan perkalian sinyal Xn dan cos omega Cn, maka kita peroleh Xn dikalikan dengan setengah E pangkat J omega Cn tambah E pangkat negatif J omega Cn. Nah, jadi kita pindahkan ke sini. Definisi untuk cos omega Cn. Oke, jadi kita peroleh hasil perkalian Xn dan setengah E pangkat J omega Cn adalah setengah Xn E pangkat J omega Cn ditambah setengah Xn dikalikan E pangkat negatif J omega N. Kemudian dengan memanfaatkan sifat pergeseran frekuensi, ya, ingat kembali sifat pergeseran frekuensi bahwa apabila sinyal Xn dikalikan dengan E pangkat J omega Cn, hasilnya adalah X omega dikurang omega C. Oke, sedangkan untuk bagian yang ini, ya, kita mempunyai tanda negatif di sini, jadi kita geser sebesar negatif omega C, jadi ditambah, ya, jadi suku ini adalah X omega dikurang negatif omega C, ya, karena kita punya tanda negatif di sini, sehingga kita peroleh setengah, ya, pada domain frekuensi DTFT-nya X omega dikurang omega C ditambah setengah, koefisiennya tetap, X omega ditambah omega C. Oke, jadi
Jadi di sini kita telah menurunkan ya sifat dari modulasi seperti yang kita peroleh di sini. Oke. Jadi kita lihat di sini, apabila kita mempunyai sinyal Xn ya, dengan spektrum X omega di sini, ya, yang kita ketahui itu periodik sebesar 2pi periodenya. Nah, itu sinyal kita lihat yang bagian tengah ini, ya, oke, akan terpecah menjadi dua bagian. Ya. Di sini satu, ya, ini adalah X omega dikurang omega C, jadi bagian yang ini. Kemudian ke bagian yang ini. Oke, ini adalah X omega tambah omega C, yaitu bagian yang ini. Dan bisa kita lihat, ya, ini tingginya berkurang setengahnya karena di sini ada faktor setengah pengalinya. Jadi kalau misalnya di sini 1, ya, magnitudonya pada saat omeganya sama dengan 0, maka ini menjadi setengah. Oke. Nah, kemudian kita lihat suku yang ini, oke. Nanti juga akan bergeser sejauh menjadi dua bagian, yaitu bagian yang ini dan bagian yang ini. Demikian juga untuk kasus yang ini, maka akan pecah menjadi dua bagian. Oke. Jadi begini kira-kira sifat dari modulasi. Jadi kita ingin memindahkan ya frekuensi kita itu ke bagian frekuensi yang lain, terutama frekuensi tengahnya. Jadi di sini sinyal awalnya kita mempunyai frekuensi tengahnya 0 ya. Di sini sudah berubah menjadi omega C ya. Kedua-duanya di sini ya. Oke. Pada mata kuliah sinyal dan sistem kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan frekuensi negatif. Oke. Jadi nanti di sini pada hakikatnya kita tidak mempunyai frekuensi negatif, kita hanya juga mempunyai frekuensi yang sama yaitu omega C. Dan negatif omega C juga menyatakan frekuensi yang sama. Oke. Jadi kedua bagian ini sebenarnya pada hakikatnya merupakan pecahan dari X omega atau bagian segitiga yang ada di sini. Oke. Jadi di sini kita frekuensinya kita geser ke frekuensi omega C, dan prinsip inilah yang biasanya digunakan misalnya pada modulasi amplitudo. Jadi pada komunikasi radio dengan modulasi AM, jadi kita memindahkan frekuensi ya, pada suara yang biasanya hanya berkisar pada frekuensi yang cukup rendah menjadi ke frekuensi tengah yang dalam orde megahertz ataupun dalam orde megahertz. Oke, kemudian kita masuk ke sifat yang lain, yaitu sifat kelima. Oke, sifat ketiga sudah, sifat keempat sudah, sekarang sifat kelima. Ini sifatnya dinamakan sifat pembalikan waktu, di mana di sini apabila kita punya sinyal X negatif N, ya, ingat lagi ini adalah sifat pembalikan waktu. Ya. Jadi kalau pada awalnya kita mempunyai sinyal Xn, maka sinyal YN itu sama dengan X negatif N. Ini artinya sinyal YN itu adalah sinyal Xn yang dibalikkan waktunya atau kita cerminkan terhadap sumbu N sama dengan 0. Maka kita lihat di domain frekuensi juga sama. Jadi kita mempunyai di sini X negatif omega. Jadi tanda negatif di sini juga ikut berpengaruh di domain frekuensinya. Oke. Kemudian sifat keenam yaitu diferensiasi di domain omega. Jadi di sini apabila sinyal Xn kita kalikan dengan N, ya, maka spektrum dari Xn yaitu X omega ini kita turunkan sebesar pangkat dari N. Di sini N pangkat 1 ya, N pangkat 1 Xn. Oke, jadi di sini karena N di sini pangkatnya 1, maka kita memperoleh turunan pertama dari X omega. Ini
Kalau kita nanti mempunyai di sini n pangkat 2, maka di sini nanti di domain frekuensinya kita mempunyai turunan kedua, tapi kita tidak akan membahas sifat ini pada kuliah kali ini. Oke, jadi di sini n dikalikan xn, ya, itu pada domain frekuensi adalah negatif dari turunan pertama dari spektrum X, sinyal X. Kemudian sifat yang penting lainnya adalah sifat konvolusi, di mana ini sangat penting pada analisis sistem waktu diskrit. Oke, mari kita lihat penjelasannya pada slide berikut ini. Oke, jadi kita lihat di sini, ya, seperti kita ketahui pada sistem waktu diskrit, ya, apabila saya mempunyai input xn, kemudian masuk ke dalam sistem di sini dengan tanggapan impuls an, kemudian keluarannya adalah yn, maka yn itu adalah konvolusi dari input dan tanggapan impulsnya. Nah, bila kita lihat di sini pada sifat ini, ya, konvolusi pada domain waktu, ya, pada domain waktu kita mempunyai konvolusi, akan tetapi pada domain frekuensi kita mempunyai perkalian. Jadi operator konvolusi ini berubah menjadi operator perkalian. Oke, perkalian dari apa? Perkalian dari DTFT dari sinyal input X omega dan DTFT dari tanggapan impuls atau H omega ataupun fungsi transfer. Jadi H omega ini adalah fungsi transfer. Fungsi transfer. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ilustrasinya. Jadi di sini kita mempunyai sinyal xn, kemudian di sini kita mempunyai sinyal hn atau tanggapan impuls, maka keluaran di sini adalah konvolusi dari xn dan hn. Akan tetapi pada domain frekuensi, untuk menentukan spektrum dari output, ya, y omega di sini, ya, itu adalah perkalian antara x omega yang merupakan DTFT dari xn dan h omega yang merupakan DTFT dari hn. Oke, jadi di sini operasinya juga berubah, jadi dari konvolusi menjadi perkalian. Oke, kemudian sifat yang terakhir merupakan sifat dual dari konvolusi. Jadi di sini kita lihat, ya, kita lihat lagi sifat konvolusi. Konvolusi di domain waktu adalah perkalian di domain frekuensi. Ya, sedangkan sifat ke-8 adalah dualnya. Kalau kita mempunyai konvolusi di domain frekuensi, maka kita mempunyai perkalian di domain waktu. Jadi kedua sifat ini adalah sifat dual. Sama dengan sifat kedua dan ketiga yang juga bersifat dual. Oke, jadi di sini adalah sebuah ringkasan yang berhubungan dengan Fourier, atau analisis Fourier. Jadi di sini kita mempunyai tabel, ya, dengan 2 kolom dan 2 baris. Nah, kolom pertama ini adalah menyatakan apakah sinyal itu di waktu kontinu ataupun di waktu diskrit. Oke. Kemudian pada baris, ya, di sini kita mempunyai apakah sinyal kita itu periodik ataupun tidak periodik. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa sinyal kontinu pun dibagi menjadi 2, ya, baik itu di domain di domain waktu ataupun di domain frekuensi. Sama seperti ini representasinya di domain waktu dan domain frekuensi. Nah, sekarang kita lihat apabila kita di sini kita mempunyai sinyal waktu kontinu, ya. Nah, jadi kemudian di sini kita mempunyai sinyalnya adalah periodik. Maka yang kita gunakan adalah deret Fourier. Oke, kita lihat pada kuliah sebelumnya, ya, bahwa deret Fourier itu digunakan untuk sinyal yang periodik. Dan kita lihat ini adalah representasi di domain waktu. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa pada domain waktu itu bisa saja itu kita mempunyai sinyal yang waktu kontinu, ya. Akan tetapi deret Fourier-nya ini itu bersifat diskrit. Oke, jadi CK ini adalah koefisien deret Fourier, ini bersifat diskrit. Jadi domain waktu dia bentuknya adalah kontinu, tetapi domain frekuensi bentuknya adalah diskrit. Oke. Kemudian untuk sinyal waktu diskrit, ya, apabila sinyalnya adalah periodik,
kita gunakan DTFS atau Discrete Time Fourier Series, maka kita lihat baik di domain waktu maupun di domain frekuensi itu kedua-duanya kalau secara grafis kita lihat bentuknya adalah discrete, ya. Jadi baik domain waktu kita punya waktunya discrete, pada domain frekuensi frekuensinya juga discrete. Oke. Nah, kemudian kita lihat bila sinyalnya itu adalah sinyal yang tidak periodik, maka kita gunakan Fourier transform. Jadi di sini apabila kita mempunyai sinyal waktu kontinu, ya, maka spektrumnya juga kontinu. Oke, berbeda ya. Direct Fourier itu frekuensinya discrete, sedangkan untuk Fourier transform itu spektrumnya itu frekuensinya adalah kontinu. Oke. Nah, kemudian untuk sinyal waktu discrete, ya, walaupun pada domain waktu dia itu bersifat kita mempunyai sinyal waktu discrete, akan tetapi kita lihat di sini frekuensinya itu adalah kontinu, akan tetapi periodik, ya, kontinu tapi periodik. Oke, sama dengan untuk direct Fourier-nya, di sini sinyalnya periodik, oke, frekuensinya di sini, ya, direct Fourier-nya frekuensinya juga discrete dan juga periodik. Periodenya sebesar n di sini. Sedangkan untuk Fourier transform, walaupun sinyalnya discrete, ya, waktu discrete, akan tetapi frekuensinya kontinu periodik dengan periode 2pi. Oke, jadi dari tabel ini saya harap mahasiswa bisa membedakan direct Fourier untuk sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu discrete, perbedaannya apa? Oke. Kemudian juga spektrum, ya, untuk sinyal yang tidak periodik, baik untuk sinyal waktu kontinu maupun sinyal waktu discrete. Oke, jadi bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa untuk sinyal waktu kontinu, baik direct Fourier-nya dan transformasi Fourier-nya, ya, itu tidak periodik. Oke, jadi bisa kita lihat di sini spektrumnya tidak periodik. Oke, sedangkan untuk sinyal waktu discrete, baik untuk direct Fourier-nya maupun transformasi Fourier-nya itu keduanya periodik, ya, walaupun periodenya berbeda. Oke, untuk direct Fourier kita punyai bahwa periodenya itu adalah n, sedangkan untuk transformasi Fourier di sini periodenya adalah 2pi. Dan juga kita lihat di sini untuk sinyal yang periodik itu representasi di domain frekuensinya bersifat discrete, baik untuk sinyal waktu kontinu maupun untuk sinyal waktu discrete. Sedangkan untuk sinyal yang tidak periodik, spektrumnya itu baik untuk sinyal waktu kontinu maupun sinyal waktu discrete, itu kedua-duanya kita mempunyai frekuensi yang kontinu. Oke, jadi saya harap para adik-adik mahasiswa betul-betul memahami tabel ini.